Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita kembali bertemu pada pelajaran pendidikan agama Islam. Materi hari ini tentang sejarah, yakni tentang Islam pada masa modern sekarang ini. Minggu kemarin kita telah membahas tentang peradaban Islam periode klasik yang dimulai sejak Kanjeng Nabi Rasulullah sendiri sampai tahun 1250. Nah, sejarah Islam terbagi menjadi 3 periode besar, yakni periode 1, 2, dan 3. Periode pertama dimulai 650 sampai 1250. Berarti dimulai dari Nabi Muhammad lahir sampai tahun 1250 Masehi. Kemudian periode kedua tentu saja mulai 1250 sampai tahun 1800 Masehi. Dan periode ketiga adalah periode saat ini yang dimulai pada tahun 1800. Nah, ini penjelasannya, silahkan simak. Pada periode klasik, Islam mengalami masa keemasan atau masa kejayaannya. Karena memang pada masa itu, pada awal Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian oleh khalifah penggantinya, yaitu 4 khalifah sesudahnya yang kita kenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Setelah itu muncul dua dinasti besar, yakni dinasti Abbasiyah dan dinasti Muawiyah. Masing-masing keduanya berbeda dinasti, tetapi mereka adalah dinasti Islam pertama yang muncul pada masa periode klasik tersebut. Dan periode kedua adalah dimulai tahun 1250. Nah, periode pertama tadi diakhiri dengan hancurnya dinasti Abbasiyah yang ketika mereka berseteru dengan Mongol. Nah, pada periode kedua ini dimulai tahun 1250, banyak wilayah yang memisahkan diri dari kedua dinasti tersebut. Nah, pada fase 3 ini muncul 3 kerajaan yang dominan, yakni kerajaan Turki Utsmani di Turki, kemudian kerajaan Safawi di Persia, kalau sekarang adalah Iran, kemudian ada kerajaan Mughal di India, yang sangat terkenal dengan literatur dan arsitekturnya, di mana istana-istana di India hari ini masih bisa kita lihat. Kemudian pada periode ketiga, yakni periode modern atau periode sekarang, itu dimulai tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Pada periode ini juga disebut periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kekurangan dan kelemahannya, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Nah, pada awal masa pembaharuan ini, pada awal-awal tahun 1800, kondisi umat Islam di dunia itu berada di bawah penjajahan bangsa Barat atau bangsa Eropa. Seperti kita tahu, wilayah kita sendiri, negara Indonesia atau yang disebut Nusantara, ini juga dijajah oleh Belanda. Begitu juga negara-negara Timur Tengah yang kita kenal hari ini seperti di Afrika Utara dijajah oleh Prancis, Itali, dan lain-lain, juga Inggris. Nah, dalam kondisi yang terjajah itulah muncul kesadaran akan kebangkitan. Nah, walaupun kebangkitan itu juga diinspirasikan oleh terjadinya satu revolusi besar di Eropa yang kita kenal dengan revolusi Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, dan itu mempengaruhi seluruh negara-negara Islam atau negara-negara jajahan Prancis yang lainnya.
Meskipun tidak berlangsung lama proses revolusi tersebut, tetapi sudah meninggalkan kesan yang begitu mendalam pada umat Islam. Kesadaran ini kemudian berubah menjadi upaya umat Islam modern untuk melakukan pembaruan dan modernisasi. Nah, ini adalah beberapa negara yang merdeka pada abad ke-20. Abad ke-20 itu tahun 1900-an. Indonesia sendiri kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 45. Kemudian muncul namanya negara Pakistan yang waktu sebelum merdeka hanya disebut dengan India. Kemudian Mesir juga merdeka dari Inggris pada tahun 1922. Irak merdeka juga tahun 1932. Begitu juga dengan Syria, Lebanon, dan negara-negara Afrika Utara seperti Libya, Sudan, Maroko, Aljazair, semua memperoleh kemerdekaannya pada pertengahan abad 20. Dan negara tetangga kita Malaysia, Brunei Darussalam juga telah memperoleh kemerdekaannya pada tahun 57. Dan Brunei Darussalam pada tahun 84. Di Asia Tengah, negara yang merdeka dari Uni Soviet seperti Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan. Kemudian ada negara Balkan seperti Bosnia juga merdeka dari Yugoslavia pada tahun 92. Nah, perkembangan Islam dunia modern sekarang meningkat menjadi orang umat Islam selain munculnya negara-negara juga memunculkan organisasi-organisasi Islam besar yang mendiaspora ke seluruh dunia. Salah satunya ada Liga Dunia Islam dan lain-lain. Kemudian di Eropa ada namanya Konferensi Pusat Kebudayaan dan Organisasi Islam di Eropa di London pada tahun 73. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa modern ini mempengaruhi banyak negara seperti di Turki, India, Mesir. Kemudian muncul perguruan-perguruan tinggi modern, bukan lagi berkutat pada pendidikan-pendidikan tradisional. Kemudian di Turki juga berdiri Mektebi Al-Ma'arif. Ini semua dalam upaya untuk memodernkan sistem pendidikan di negara-negara Islam. Selain pendidikan Islam juga tentu bidang militer, politik, dan juga teknologi. Di bidang sastra, seni tidak ketinggalan muncul arsitektur keislaman yang sangat luar biasa munculnya. Ada banyak sastrawan lahir pada abad-abad 19 dan 20 seperti ada Muhammad Iqbal, Mustafa Lutfi, Alman Faluti, Hasan Haikal, Jamil Sidki Az-Zahawi, dan lain-lain. Semuanya adalah berkah dari sebuah perubahan dan perkembangan Islam. Dan seni kaligrafi juga muncul berkembang dengan berbagai macam gaya dan seni. Nah, sekian, terima kasih. Itulah sekilas tentang peradaban Islam modern. Semoga bermanfaat. Tinggal kita adalah mengambil hikmah dari semua yang sudah kita nikmati hari ini. Dan apapun sejarah Islam sudah berjalan sedemikian lama dan jauh. Generasi hari ini harus bisa lebih memikirkan, lebih berusaha, dan lebih rajin untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.